lama banget gak minum Coca-Cola. Iya. Mana sih mau panasnya? Iya, akhirnya kita bisa duduk dan bikin video kayak gini lagi. Sebenarnya kita udah mau bikin video kayak gini tuh udah dari lama banget. Bahkan dari jauh sebelum kita anniversary yang pertama, ulang tahun pernikahan kita yang pertama, kita tuh udah ada obrolan yang nanti kalau misalkan tanggal 20 Juli kita anniversary, kita upload video kayak gini yuk gitu. Cuman pada waktu itu kita lagi ribet ngurusin banyak hal, jadi nggak kepegang dan nggak keurus, dan baru bisa bikin sekarang. Walaupun anniversary-nya udah lewat beberapa bulan yang lalu. Iya, Juli, Agustus, ya, sebulan. Iya sebulan lah, sebulanan lah, sebulan lebih dikit lah. Dan buat yang pertama kali baru nonton video kita, atau yang nyasar mungkin nemu di YouTube sampai ke video ini, kita kenalan dulu. Nama saya Didi dan aku Hana. Kita baru menikah tanggal 20 Juli 2019. yes, jadi ini aku jelasin dikit ya ke belakang. Jadi kita itu sudah pacaran 2 tahunan lah ya, 2 tahun lebih ya? 2 tahun. Ya, 2 tahunan. Terus setelah kita pacaran 2 tahun, kita memutuskan untuk menikah di tahun ketiga. Dan alhamdulillah setelah menikah kita langsung diberi momongan buah hati. Namanya Laika, sekarang anak kami umur 4 bulan. Setelah menikah kita lebih sering jalan-jalan, traveling, makan-makan. Dan beberapa kegiatan sehari-hari di rumah kita videoin dan kita upload di channel ini. Dan kita sekarang mau bikin video reaction melihat video pernikahan kita yang sudah kita upload 1 tahun yang lalu. Sebenarnya itu gue sama Hana udah kepikiran pengen bikin video kayak gini, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang pengalaman kita yang sudah pernah kita lewatin, tentang pernikahan, kehidupan setelah menikah, dan sampai bahkan ada yang pengen tahu bagaimana cara kita ngebudgetin semuanya, mengatur pernikahan kemarin. Iya, karena kemarin kita memutuskan menikah dengan cara yang simple, hikmat, dan dapet intimate gitu loh ya. Iya benar-benar. Dan kemarin banyak banget teman-teman yang nanya di DM, gimana caranya bikin pernikahan intimate seperti itu, simple tapi kena gitu. Kena. Dan kalau yang tanya ke gue lebih ke budgeting, gimana cara ngatur budgetnya, gimana cara nabungnya mungkin. Terus dari kapan kita udah ngobrolin rencana pernikahan itu. Nah itu sebenarnya beberapa hal yang nggak gue publish di Instagram waktu kita pacaran. Mungkin orang lihatnya kita pacaran, main, makan, jalan gitu kan. Jalan-jalan tiba-tiba gitu. Nikah dan part planning ininya memang nggak banyak kita share di situ. Dan semenjak video pernikahan yang mau kita reaction ini kita upload di YouTube, itu pertanyaan semakin banyak di komentar, di DM Instagram kita masing-masing. Jadi intinya pada waktu itu banyak banget yang pengen tahu dan kepo sama perencanaan pernikahan kita. Tapi jangan khawatir, semua pertanyaan itu udah kita kumpulin, udah kita simpen. Kita mungkin bakal bikin beberapa video kali ya berdasarkan masing-masing pertanyaan supaya durasinya nggak terlalu panjang dan supaya di satu video itu kita bahasnya bisa lebih detail. Sebenarnya gue sama Hana itu udah mau bikin video kayak gini dari tahun lalu, cuman kita nahan dulu karena kita merasa kita masih baru di dunia pernikahan ini. Ibaratnya kita masih amatir lah, iya masih manis-manisnya lah. Jadi kayaknya kalau misalkan kita jawab ketika masih manis-manisnya itu kayaknya kurang akurat ya jawabannya ya, karena pasti masih kemana-mana bareng, baru pulang honeymoon yang gitu-gitu. Jadi masih sweet banget lah kalau baru-baru nikah. Juga masih sweet kan yang masih lah. Jadi kita sengaja nggak jawab dulu pada waktu itu. Jadi kita pengen kita ngalamin dulu, kita menjalani dulu, baru kita sharing pengalaman kita. Jadi kayaknya lebih enak kita sudah menjalani baru kita sharing deh, daripada kita sharing tapi belum mengalami itu semua gitu kan. Jadi lebih enak kayak gini, udah pernah mengalami terus kita bagi semuanya. Kita kembali lagi setelah ada dengar Baji nangis. Habis dandanin Laika. Kita langsung aja ke part reaction videonya. Nah ini kalau yang baru pertama kali nonton, kita udah upload beberapa video di channel kita. Akhir-akhir ini sih kebanyakan masak-masak ya, karena mau kemana lagi gila kalau bukan di rumah. Oke, kita nonton videonya. Pagi dari venue udah dengerin dari
Radit Opan. Ini pagi banget. Ini sekitar jam 12 kalau nggak salah, sekitar jam 12 siang. Gue datang ke venue tempat nikah gue sama Hana itu di hotel namanya Hotel Apiari. Dia ada di Emerald Bintaro, deket sama tempat kita beraktivitas sehari-hari. Ini Mas Tino yang ngurusin hotel dan wedding. Itu jujur pertama kalinya Ai ngelihat hasil dekornya. Ya pada waktu belum lihat hasil dekornya kan? Belum sama sekali. Waktu siang ini Hana posisinya lagi di makeup deh kalau nggak salah. Jadi sebelumnya aku tuh check in duluan, nginep, dan jam segini aku lagi makeup deh kalau nggak salah sama Kak Oli, sama Khalida makeup. Gila, makeup cewek lama banget cuy. Ini jam 12. Iya lah namanya juga. Kita tuh acara jam berapa ya? Kita acara jam 3:30. Iya, kita akad itu sore jam 3:30. Ini jam 12 masih makeup belum selesai cuy, bayangin. Dan gue masih gembel pakai celana pendek, pakai sendal, belum rias segala macam nggak pakai. Lanjut. Kak Wipski sama Kak Fefe. Rizky Fefe datang pagi supaya dia dapat parkiran di depan. Oh ini udah sore nih, udah jam-jam 3-an deh nih. Mau mulai akad, anak-anak udah pada ngumpul. Saudara-saudara juga udah di brief semuanya harus ngapain. Wait. Dan di sini aku kan milih seragam keluarga dan orang tua tuh warnanya yang kayak udahlah simple aja, warna netral, warna biru gelap, warna biru tua sama abu-abu. Terus ternyata WO-nya seragamnya juga warna biru tua. Jadi tuh seakan-akan kayak kompak banget. Iya. Jadi kita yang paling mencolok di situ karena kita beda sendiri. Beda sendiri. Iya, semuanya warnanya sama, satu nada semuanya, kita sendiri yang beda. Bener-bener. Kita mau lanjut? Lanjut. Ini belum mulai nih, acara masih lagi pada prepare. Keren banget. Ini saksi dari Hana dan Mas Didi. Ini ibu sama mama. Ini deg-degan gak ya? Deg-degan lah ini. Oh iya? Iya deg-degan ini. Kayak mati gue. Kayak bingung gitu kan. Ini pertama kalinya soalnya. Ini suasana yang paling sakral sih menurut Ai. Nah, dan di sini ketika aku masuk, entah kenapa itu langsung kayak nangis. Iya, jadi padahal tuh harusnya aku seneng gitu ya. Kan gue posisinya di dalam gedungnya ini, gue udah duduk di meja yang buat itu loh, buat akadnya itu. Gue duduk, gue ngeliat Hana, terus pas Hana makin dekat, Hana itu udah berkaca-kaca, udah kayak mau nangis. Dikit lagi nih anak udah mewek, bukan dikit lagi, udah agak, udah kayak gitu. Senyumnya tuh udah kayak, iya, gue dalam hati kayak, aduh Hana jangan sekarang, not now, enggak, jangan nangis sekarang. Karena kalau dia nangis di jalan, fotonya jadi nangis dong. Iya. Entah kenapa pas lagi masuk tuh kayak, oh my god, ini beneran mau nikah. Terus kayak, iya, waktu Hana masuk ke dalam itu, semua orang yang ada di dalam ruangan itu tuh ngeliat Hana semua gitu loh. Dan dan pada saat aku masuk, MC-nya tuh nada suaranya tuh gimana sih, kayak ini dia Hana. Iya dong, harus kayak gitu dong. Harus kayak gitu biar jangan gitu ngedenya aku dan aku akuin ya, aku cengeng sih, tapi ya gimana itu langsung kayak Tapi Hana bisa nahan sih, karena itu kan gue ngeliatnya dari segi estetiknya ya. Hana udah jalan di tengah, kanan kiri ada yang ngeliatin, udah ada kameramen semuanya standby. Kuncinya cuma Hana jangan nangis doang. Itu Hana nangis, buyar semuanya, nggak dapat momen dokumentasinya. Terus sih tapi. Lanjut. Ya pastinya deg-degan banget tapi, sumpah. Oh iya. Tuh, nangis.
Bentar. Itu ya cepet banget loh ya. Iya. Itu ini gue baru ceritain sekarang ya. Jadi gini. Gue sebenarnya sebelumnya udah ngapalin saya terima nikah dan kawinnya si Vanur Hasanah binti Haji Nurdin. Itu udah gue hafalin. Cuman namanya orang nervous lebih gampang lupa dan jadi kayak gimana sih lagi itu dedekannya beneran dedekan banget. Gue nggak pernah sededekan itu seumur hidup gue. Dan WO-nya Mbak Yani pada waktu itu, Mbak Yani bilang, tenang deh, nanti Mbak kasih contekan di mejanya. Jadi di meja ditulisin gitu. Jadi tempat gue duduk yang ini nih, di sininya tuh ada contekan. Di depan gue contekan nih. Cuman masalahnya adalah ini perlu diperhatiin juga nih nanti ke depannya buat mas-mas yang mau menikah. Contekan itu posisinya jangan di depan masnya persis, tapi agak miring ke kiri. Kenapa? Kemarin adalah contekan ditaruh di depan gue persis. Pas gue salaman sama bapaknya Hana kan begini, nggak kelihatan. Jadi kayak pas gue gini, waduh nggak kelihatan, mampus gue akhirnya tangan gue gini-gini. Jadi kan kalau gue gini kan makin jelek, makin kelihatan kayak mau nyontek. Pada akhirnya kayak Bismillah, akhirnya gue nggak baca pada akhirnya. Padahal sebenarnya kalau mau baca bisa aja, asalkan tulisannya agak ke kiri dikit gitu. Jadi kalau misalnya kita salaman gini nggak ketutupan sama lengan gitu. Ini gue lumayan panik sih, cuman ya udah Bismillah aja. Dan di sini kenapa aku ngeliatin Mas Didi ketika akad, aku pengen ngeliat bener-bener ini orang bener bisa kayak sekali mengucapkan akad langsung bener. Itu kan harus sekali tarikan nafas. Iya. Jadi sekali tarikan nafas, saya terima nikah dan kawinnya si Vanur Hasanah binti Haji Nurdin dengan perangkat alat sholat. Gak gitu. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu harus satu tarikan nafas cuy. Itu terdengar simpel, mungkin lo bisa latihan dari sekarang, lo coba itu terdengar simpel, cuman ini akan sangat berbeda ketika lo mengucapkannya di depan orang tua calon istri lo dan ditonton sama banyak saksi di situ. Itu bakal beda banget kayak. Ini adalah detik-detik yang merubah hidup gua gitu. Sah gitu. Wah keren. Lanjut. Senang deh. Wah udah bebas, udah lega, ya udah nikah gitu. Ini udah bebas nih, udah enak banget. Pas udah sah itu apa ya, udah lepas aja, udah kayak udah nggak ada tanggungan lagi gitu loh. Iya. Dan di sini aku udah lega banget karena akad udah selesai, udah berjalan hikmat, dan aku langsung kayak alhamdulillah udah selesai akadnya, tinggal resepsi. Dan resepsi itu aku langsung mikir kayak ya udahlah, lihat nanti gimana nya, biarin aja itu acara mengalir gitu loh. Kita untuk resepsinya memang kita beneran biarin aja, kita sama sekali nggak memikirkan akan hal itu gitu loh. Karena kita memikirkannya yang penting kan akadnya nih, ketika akad sudah selesai udah plong. Bahkan kayak gue pribadi pada waktu itu gue sampai yang gue nggak peduli nanti resepsi bakal kayak gimana, udah gue bawa badan aja deh. Gue disuruh turun sama Mbak Yani, gue turun. Gue udah slow itu pas resepsi, jadi kayak udah ngalir aja gitu. Ini keren sih, ini plong banget rasanya. Karena kan sebelum nikahan kan kita banyak banget yang diurusin kan berdua. Dan urusin saudara datang, yang saudara gue dari Malang datang, jadi mumet lah, ibaratnya bukan mumet apa ya, kayak udah banyak banget yang diurusin gitu loh. Jadi kepalanya udah kayak mau meleduk. Pas udah sah itu kayak udah pleng, udah lepas gitu semuanya. Dan semua perintilan pernikahan itu kita ngurusin berdua ya. Dari mahar, baju pengantin, dari dekor, semuanya bener-bener berdua. Makanya pas akad udah selesai itu langsung kayak lega. Alhamdulillah. Kita semuanya nyiapinnya berdua dari awal. Dari gedung, cari vendor, dekor lah, baju lah, keluarga lah, wardrobe mereka lah. Baru ketika menjelang hari H, Hamin 2 minggu, Hamin 3 minggu kalau nggak salah, tiba-tiba Mbak Yani dari Chandira Wedding Organizer DM. Dia bilang gini, Dek,
Dia panggil gue adik kan, Dek, kamu bukannya mau nikah ya? Gimana persiapannya? 2 minggu lagi aku nikah. Gue bilang gitu sama dia. Terus dia kaget, kamu udah mau nikah 2 minggu lagi kenapa nggak bilang? WO-nya siapa? Ini gimana? Ini ngurusin gimana? Udah apa aja yang belum? Dan dengan sotonya kita jawab, kita rencananya nggak mau pakai WO mbak. Iya, Yang gue bilang gitu, kita nggak perlu pakai WO lah, kita bisa sendiri. Soalnya kita acaranya bener-bener inti aja lah, udah kita nggak ngundang banyak orang, bener-bener keluarga doang sama beberapa teman dekat. Jadi menurut kita nggak perlu lah pakai WO gitu kan. Dan pada waktu itu kita masih belum berpikir sedetail itu. Setelah itu baru Mbak Yani tanya, emang ininya udah ada? Belum. Ininya gimana? Belum. Emang ininya udah ada belum? Emang perlu ya Mbak? Ya perlu lah, kalau ini gimana? Akhirnya 2 hari 3 hari dari itu gue ketemu Mbak Yani, cerita persiapannya sudah sejauh apa, dan akhirnya dia breakdown satu-satu persiapannya, dan akhirnya di situ kita take overan. Jadi semua akhirnya dari situ Mbak Yani sini aku bantuin gitu kan. Mbak Yani mau bantuin, aku bantuin sini, kamu kenapa nggak bilang aja kayak beserta omelannya dan nasihat ya, bukan omelan, beserta nasihatnya. Akhirnya kita dibantuin sama Mbak Yani, dikasih banyak input, masukan. Terima kasih banyak Mbak Yani. Terima kasih Chandira Wedding Organizer. Ya udah, akhirnya kita take overan ya sama Mbak Yani. Jadi setelah itu timnya Chandira yang pada akhirnya membantu kita buat koordinasi dan cari-cari vendor-vendor yang lainnya. Cool. dia nangis gak? Nggak nangis. Nggak nangis. Nggak nangis, cuman jadi kepikiran, jadi ingat bapak aja. Ini kalau bapak masih ada pasti bapak senang banget nih ngeliatnya. Dan pada saat momen ini sungkeman, merasa ada bapak di situ. Oh, iya, waktu sungkem mama, sungkem Mas Andi, ngerasa ada bapak di situ. Pas lagi gini, pas lagi sungkem. Jadi apa ya? Biar lebih getar aja sih. Cuman nggak sampai nangis. Ini kata keluarga kita macam-macam. Ini akad kita beres jam 4 sore kali ya? Kayak Alvina. Iya, jam 4 sore. Lebih ya, udah mau maghrib kita. Jam 5. Wah, Mas Gia masih belum nikah nih. Masih belum nikah Mas Gia. Tim Hore. Ini venue jaraknya nggak sampai sekilo dari kantor gue, jadi mereka mungkin habis kerja langsung mampir ke tempat gue nikahan. Ini udah plong banget, ini udah kita udah santai lah, udah nggak apa namanya, udah nggak kepikiran lagi. By the way, video yang ini tuh video gue edit sendiri, jadi gue gabungin footage yang ada di kamera gue, yang ada di kameranya Faisal dan Kiki pada waktu itu, gue gabungin terus gue edit sendiri jadi video ini. Kalau video yang wedding beneran ya, ada di wedding teaser, itu yang edit dari DK Fotografi. Oh, ada Mas Hendy datang. Mas Hendy random banget kan, Mas Hendy kan dari Surabaya. Gua ngasih tahu Mas Hendy lewat DM Instagram atau WhatsApp gitu, Mas, aku mau nikah, undangannya aku kirim ya. Tadi aku pikir Mas Hendy nggak datang karena kan dia di Surabaya dan biasalah dia schedule-nya padat lah, fotografer papan atas lah. Jadi dia gue pikir dia nggak bakal datang. Taunya dia datang pas hari H. Terus bawa kamera banyak lagi, dan dia juga banyak banget foto-foto dari Mas Hendy yang super epic. Hasil jepretan Mas Hendy pas waktu kita nikah itu cakep-cakep juga. Jadi keren. Terus Mas Hendy ngasih itu juga Hot Wheels mainan. Miniatur gitu loh. Miniatur mobil gitu, ada tulisannya di Dihana, terus plat nomornya. Dan dari Hot Wheels yang Mas Hendy kasih itu foto hasil jepretan Kak Daniel Shepherd. Oh iya benar, waktu prewed. Iya, kita pas di prewed. Makasih banget Kak Daniel.
Ini lapar banget beneran sini. Ini lapar beneran dia. Butuh energi waktu ngucapin akad itu. Di sini Bang Arif jadi saksi Iya, ya? Bang Arif jadi saksi ya. Iya. Ini bagian yang di luar, jadi ini lucu banget. Jadi venue nikahan kita itu bentuknya persegi, tapi dibagi dua, satu bagian outdoor dan Sama satu ada yang indoor. Jadi bisa fleksibel nih. Kita bisa bagi dua. Kalau misalkan yang kita pakai buat di acara nikahan kita ini, di dalam buat pelaminannya, di luar buat makan-makan, itu rata-rata kebanyakan di luar, tapi di dalam juga ada. Jadi bisa kebagi gitu deh. Dan punya dua spot aja buat foto-foto. Ini udah setahun yang lalu nggak berasa ya? Ini MC ya. Ini kita datang tiba-tiba udah rame. Dan ketika mau turun resepsi, itu bener-bener makeupnya harus super kebut. Iya. Dan hairdo-nya harus super kebut karena pas aku mau retouch buat resepsi, itu kita ditodong foto terus ya. Iya. Foto. Jadi salah satu peran wedding organizer, salah satu peran WO adalah dia ngejagain timeline banget. Ini yang nggak kepikiran sama kita sebelumnya ya. Jadi WO itu tugas dia juga ngejagain timeline supaya nggak terlalu molor acaranya, karena kan kita juga sewa gedung. Ini kalau di gedung ya, kita kan sewa gedung ada jamnya nih, sampai jam sekian batasnya. Jadi WO lah yang menjaga supaya acara kita itu sesuai dengan timeline. Dan WO juga yang ngejagain kita supaya apa ya, gimana bilangnya, ngejagain waktu kita lah, ngejagain waktu kita ketika kita masih di bawah itu loh. Karena kita sih sebagai pengantin dan yang punya acara, kita nggak bakal bisa bilang enggak ada tamu yang datang kayak buat minta foto. Kita nggak bakal bisa bilang enggak, kita nggak bakal bisa nolak. Oh iya benar ya. Jadi WO lah yang ngekat itu gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang masih mau nanti dulu kan biasanya gitu kan, kayak bude-bude gitu-gitu biasanya kan kayak nanti dulu ini foto dulu. Nah, WO lah di sini yang berfungsi untuk menegaskan bahwa waktunya udah habis nih, kita harus lanjut ke sesi berikutnya, harus persiapan buat sesi berikutnya kayak gitu. Karena kalau dari kita sendiri, kalau ditarik sana sini kemarin ya pada kenyataannya kita iya aja gitu kan. Oke, dan di sini pas turun ini namanya kirap ya. Iya. Ya nggak sih? Iya. Namanya ini kirap adalah pengantin memasuki area gedung, memasuki venue itu, terus itu namanya sesi kirap. Di sini aku request buat masuknya tuh dari luar ya, dari area luar terus nanti ke dalam. Tapi pas di luar itu setiap orangnya bukan bridesmaid ya, ini sahabat aku, ada saudara juga banyak pada megang kembang api. Jadi itulah biar kayak lucu-lucu. Ibu lucu, kayak teddy bear. Iya. Dan by the way, di sini aku pakai baju pengantin cuma satu doang. Aku gak ganti baju sama sekali, Mas Didi juga gak ganti baju sama sekali. Tapi aku akalin jadi satu baju bisa dapat 2 look. Caranya? Kalau kalian perhatiin, tadi pas aku lagi akad, karena baju aku bagian dadanya agak sedikit terbuka, jadi aku pakai apa ya namanya ya? Kayak ada jubah gitu loh. Iya, kayak jubah gitu, aku taruh sini. Menurut aku tuh lucu-lucu aja. Dan banyak banget yang puji itu bajunya bagus. Iya. Dan ketika untuk memasuki waktu resepsi, jubah ini aku pindahin ke pinggang. Jadi aku dapat 2 look. Iya. Sebetulnya aku ini baju kan nyewa ya, yang sebenarnya tuh ketika aku nyewa, mereka itu hanya menyewakan baju biasanya, dress aja panjang biasa. Tapi aku request untuk minta dibikinkan jubah itu. Seperti itu. Jadi dengan adanya jubah itu, dengan satu barang yang sama, karena bisa dapat 2 look hanya dengan memakainya di tempat yang berbeda. Iya. Jadi waktu akad kan acaranya ya sakral dan banyak
kita banyak doa juga pada waktu itu. Jadi kalau misalkan dengan baju kayak gini kayaknya kurang sopan, sedikit terbuka. Sebenarnya sih udah aman sih, cuman agak terbuka dikit. Jadi buat ngakalinnya dibikinin kayak jubah selendang itu buat nutupin area dada dan tangan, lengan sini. Dan ketika akad, jubahnya dicopot, diselempangin jadi kayak rok. Jadi kayak ada outernya lagi, kayak lapisan terluar dari rok gitu. Itu salah satu tips yang bisa dipakai buat menghemat budget. Nah, benar. Tuh kan lihat kalau di bawahnya dia bagian rok. Tuh kan di belakangnya dia kayak ada ekornya gitu kan. Ada Ojan, ada Gali. Ini Mbak Yani. Ini Mbak Yani nih. Ini Mbak Yani. Yang siap sedia membantu. Iya, Mbak Yani adalah orang paling berpengaruh dalam pernikahan kita. Dalam acara hari ini. Oh ya, Mbak Yani. Mantap. The best. The best. Dia orang yang melancarkan semuanya di hari ini. Udah banyak orang penuh juga ya. Ini ada dokter. Senang banget ngeliat kayak gini. Kayak apa sih, kayak merinding gitu loh liatnya. Penuh juga kan. Nah jadi ini yang tadi kita bilang, venue nikahan kita itu setengah indoor, setengah lagi outdoor. Kalau outdoor biasanya buat naruh-naruh stall food gitu, stall food gitu. Kalau di dalam buat yang apa sih namanya, yang banyak gitu, yang kayak buffet. Prasmanan tadi mau bilang. Venue kita ini maksimum capacity berapa orang ya? Kalau based on info dari Mas Tino, kalau nggak salah nih ya, 700 orang. 700. Pernah 1000, cuman dibagi waktunya, jadi waktunya lebih panjang dan nggak kondusif. Jadi tapi ya lebih padat aja sih. Iya. Ya normalnya sih sebenarnya 500-an lah, itu Kita enak. 500. Oh ya, kita 500 sudah sama saudara kita kan. Jadi semuanya yang ada di area ini venue itu total 500 orang kita. Bukan yang ngamen pengantin dulu. Yang penting berut dulu. Bobo masih di perut. Belum lahir. Ini anaknya Bobo masih kecil banget. Sekarang udah bisa lari. Sekarang udah bisa. Nih nasihat dari pakar kondangan. Sahabat-sahabatku. Intan, Intan ini jauh-jauh dari Bali loh ya. Gak nikah, Ojan. Sam. Eja. Sam yang fotoin kita waktu itu. Kak Ismi. Ya ampun. Ih, si Zoe masih di perut ya? Ada Habib. Ada Habib. Ada Nancy. Ada Kareni. Ada Mbak Kiki. Kan Citra sama Adit. Angga. Heboh banget Dika. Sobi. Gemes. Temen chill. Egi. Ini Ari. Setelah itu mereka nikah. Iya. Nah, Ini sahabat-sahabatku. Ay baru ngeh loh. Doanya cepet dapat titik bayi semua. Bener. Makanya Laika langsung tiba-tiba nongol. Ini teman-teman sekolahku dulu. Apa nih SD?
SMP. SMA. Gue ngucapin buat Didi, Sakinah Mawaddah Warahmah. Semoga masa depannya lebih baik ketika udah punya istri, bisa lebih mengerti lagi. Ada story. Si Bocem dapet kitanya doang ya. doang. Dan di sini nggak tahu loh bakal kita nari-nari kayak gini. Iya. Ini bener-bener kita aja yang punya acara nggak tahu akan nari-nari kayak gini. Sebenarnya kita udah diinfoin rundownnya, cuman yang kita lihat cuma sampai akad nikah doang. Misalkan kayak kita, dia terserah mau ngapain. Selebihnya kita serahkan ke Mbak Yani. Udah Mbak, Iya. Mbak mau diapain? Terserah mau ngapain. Yang penting akad beres. Ini sampai jam 9 ya kita acara ya. Jam 9 masih ramai banget. Iya. Kita nyanyi-nyanyi bareng, ada Bocem juga. Itu tadi dia video pernikahan kita. Kalau buat yang baru, buat yang belum pernah nonton, mungkin bisa nanti gue taruh linknya di sebelah sini. Kalian bisa nonton di situ. Dan setelah video ini, kita bakal bikin video-video ngobrol-ngobrol kayak gini juga. Kita bakal lebih banyak lagi sharing dan bertukar pikiran tentang apapun itu. Cara kita budgeting, dan kita bakal banyak ngejawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang mau tahu, yang kepo sama apa yang udah kita lakukan setahun terakhir ini. Dan kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau aja nanti itu bisa kita jawab di video selanjutnya. Karena sebenarnya kita udah list pertanyaan yang sudah kita garis bawahi. Jadi ada sekian ribu pertanyaan, itu intinya itu sebenarnya cuma beberapa pertanyaan itu aja gitu kan. Udah kita breakdown, tinggal kita bikinin aja videonya. Nanti kalau udah tayang, kita share ke kalian gitu. Oke? Dah. Laika tidurnya anteng juga. Iya, Laika tidurnya anteng juga, by the way di atas. Aku cek dulu. Hah? Dadah. Dadah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Habisin bitter balonnya.